Shalom Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Selamat pagi, berjumpa kembali dalam program Santapan Rohani di pagi hari ini saudara. Doa dan harapan kami Bapak Ibu seluruh para pendengar diberkati dan dilindungi oleh Tuhan. Sehat-sehat, tidak kurang suatu apapun. Kita berdoa saudara. Bapa di dalam sorga, pagi hari ini Tuhan kami mengucap syukur atas kesempatan yang Tuhan berikan kami untuk mendengarkan kebenaran firman. Urapilah pendengaran kami dan urapilah setiap telinga yang mendengarkan firman-Mu sehingga dapat kami mengerti. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita baca kebenaran firman Tuhan dalam Roma 8 ayat 28, saudara. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara, kalau dikasihi Tuhan, apa yang terjadi dalam hidup ini, saudara, adalah rencana Tuhan. Roma 8 ayat 28 ini yang menjadi ayat renungan kita hari ini saudara, ditulis oleh Tertius. Tertius ini adalah pendamping Rasul Paulus, saudara. Ayat ini mengingatkan kepada setiap anak Tuhan bahwa apa yang terjadi dalam hidup ini tidak lepas dari rencana Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan tidak selalu berikan hal yang baik bagi kita. Ada kalanya Tuhan mengizinkan tantangan dan cobaan menerpa. Apa maksudnya Tuhan turut bekerja, saudara? Sejak kita menjadi miliknya, Tuhan tidak pernah tinggal diam, saudara. Tuhan tidak pernah membiarkan hidup kita berjalan sendiri menurut selera dan maunya kita. Tuhan ambil bagian. Dia turut bekerja untuk mengarahkan hidup kita, saudara. Tujuannya tidak lain kecuali untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Tuhan tidak lepas tangan terhadap perjalanan dan masa depan kita. Dia adalah Tuhan yang peduli bagi orang yang mengasihinya. Puji Tuhan. Lalu kapan Tuhan peduli dengan kita? Banyak orang bertanya-tanya, kapan dan di bagian mana sajakah Tuhan turut bekerja? Ayat ini saudara secara gamblang dan jelas mengatakan bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Haleluya. Apa yang dimaksud Tuhan bekerja dalam segala sesuatu? Di balik setiap peristiwa ada peran Tuhan di dalamnya. Amin. Di balik setiap peristiwa dalam hidup ini, saudara, ada peran Tuhan di dalamnya. Bangsa Israel sempat bersungut-sungut ketika Tuhan memimpin mereka keluar dari tanah perbudakan Mesir. Mereka harus melewati padang gurun yang gersang, saudara. Panas di siang hari dan begitu dingin di malam hari. Mereka menyalahkan Tuhan. Selalu menyalahkan Tuhan. Mengapa membawa mereka hidup dalam kesulitan? Saudara, bangsa Israel tidak memahami bahwa itu adalah proses bagi mereka supaya bisa sampai kepada tujuan yang Tuhan siapkan, yakni ke tanah Kanaan, saudara. Mereka mempersalahkan Musa. Sepertinya Musa menipu mereka.
Mereka tidak paham akan cara kerja Tuhan. Bahkan mereka meminta untuk mengembalikan mereka ke Mesir. Usul yang sangat konyol, saudara. Bukankah di Mesir mereka hidup sebagai budak? Bukankah kini Tuhan melepaskan mereka dan membawa mereka ke tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madu? Itulah manusia yang tidak bisa melihat jauh ke depan. Nampaknya sulit, saudara, tapi di balik itu ada tujuan yang mulia dari Tuhan. Kehidupan yang jauh lebih baik, saudara. Apa yang Anda alami dalam hidup ini, jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan. Saat Anda mengalami kesulitan hidup, jangan pernah punya anggapan bahwa Tuhan tidak peduli, apalagi menyimpulkan Tuhan kejam terhadap saudara. Sesulit apapun masalah yang Anda hadapi, saudara, jangan pernah mempersalahkan Tuhan. Tuhan tidak pernah merencanakan hal-hal yang jahat bagi hidup kita, saudara. Saudara, kita simak apa yang tertulis dalam kitab Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara, oleh sebab itu mulai hari ini, yakinlah Tuhan ingin kita bahagia dalam hidup ini. Biarkan Tuhan menjalankan rencananya, supaya kita bisa meraih kebahagiaan hidup. Puji Tuhan. Kita berdoa, saudara. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan. Pada saat hari ini kami mengucap syukur, kasih setia Tuhan, pertolongan dan perlindungan Tuhan yang menyertai kami. Lewat kebenaran firman Tuhan, mengingatkan kami bahwa kasih Tuhan, pertolongan dan perlindungan Tuhan, rancangan Tuhan, rancangan penuh damai sejahtera. Ampuni kami Tuhan, yang kadangkala kami sering bersungut-sungut. Tuhan Yesus lewat kebenaran firman mengingatkan kami, menyadarkan dan menegur kami supaya kami tidak bersungut, tidak protes kepada Tuhan, karena Tuhan adalah punya rancangan penuh damai sejahtera. Terpuji termulialah Tuhan. Tuhan berikan kami Tuhan kekuatan untuk dapat berjalan sesuai dengan kebenaran firman-Mu, supaya kami Tuhan tidak melenceng ke kiri dan ke kanan, melainkan lurus dalam kebenaran firman Tuhan. Berikan kami kekuatan iman, kekuatan rohani, dan kekuatan jasmani. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba juga berdoa bagi seluruh Bapak Ibu para pendengar, dimanapun mereka berada ya Tuhan. Apabila mengalami permasalahan hidup, Tuhan Yesus, Kaulah jawaban bagi setiap para pendengar, menjawab setiap permasalahan, pergumulan mereka. Turunlah kasih Tuhan menjamah, memulihkan, dan memberikan kekuatan dan memberikan kelegaan bagi setiap pergumulan permasalahan yang mereka hadapi. Pagi hari ini kami berdoa untuk Bapak Ibu seluruh para pendengar program Santapan Rohani pada saat hari ini, dimanapun berada ya Tuhan. Tuhanlah yang memberkati, Tuhanlah yang melindungi. Bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu Tuhan, sehingga mereka melangkah di dalam kasih yang daripada Tuhan. Terpujilah nama-Mu, termulialah nama-Mu ya Yesus.
Begitu juga para pendengar dimanapun berada. Apabila ada yang mengalami sakit, Tuhan, hamba berdoa, tangan kasih Tuhan yang penuh kuasa itu terulur bagi tubuh yang sakit, hingga yang sakit disembuhkan pada saat hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit disembuhkan. Haleluya. Bapa di dalam sorga, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan melindungi, memagari setiap keluarga, lepas keluarga yang mendengarkan firman-Mu. Pribadi lepas pribadi yang mendengarkan firman-Mu di pagi hari ini, Tuhan. Tangan kasih Tuhan yang selalu memberkati rohani jasmani mereka. Dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan, termulialah Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi kekuatan rohani kita. Semangat yang baru, hati yang baru yang Tuhan berikan untuk kita dapat berjalan dalam kebenaran firman. Baik Bapak Ibu dikasihi Tuhan, demikian pendengaran firman Tuhan pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati dan melindungi menjaga Bapak Ibu seluruh para pendengar dimanapun berada. Dan sampai jumpa kembali nanti di waktu yang Tuhan berikan. Besok dan nanti sore ada juga renungan pengantar tidur. Bapak Ibu Saudara, bila susah tidur, susah memejamkan mata, doa dan saran kami buat firman Tuhan untuk menemani dalam tidur saudara. Nah, firman Tuhan adalah berkuasa. Begitu juga pada saat di pagi hari ada renungan firman Tuhan. Setiap pagi berdoa bagi Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.